Kehidupan berdemokrasi kita pada saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, berbicara soal posisi rakyat yang menjadi subjek dari setiap kebijakan publik. Hal itu ia sampaikan dalam sidang paripurna di Gedung Parlemen pada Selasa 25 Maret 2025. Namun, apakah negara telah mawas diri saat membuat kebijakan publik? Apakah negara telah mendengarkan aspirasi rakyat? Apakah negara telah mengartikulasikan kepentingan rakyat? Semua pertanyaan itu terjawab oleh pengesahan Undang-Undang TNI yang hingga kini masih memanen polemik. DPR bersama pemerintah diam-diam membahas revisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel mewah Jakarta. Selama 2 hari, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah diam-diam rapat di sebuah hotel mewah untuk membahas lanjutan revisi Undang-Undang TNI. Rapat panitia kerja yang membahas mengenai revisi Undang-Undang RUU TNI di sebuah hotel di Jakarta diwarnai aksi protes oleh kelompok koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Menurut mereka, pembahasan tersebut terkesan diam-diam dan berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Hentikan Bapak Ibu! Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Sebagai manusia yang merdeka, tidak tunduk untuk ditindas tapi bangkit untuk melawan. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Kita saksikan RUU TNI sudah disahkan oleh DPR. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia merasa diwakilkan oleh mereka? Saudara, di tengah polemik di publik, DPR tetap mengetuk palu pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI telah disahkan tanpa sanggahan maupun interupsi dari anggota Dewan dalam rapat paripurna. Namun sebaliknya, respon menolakkan dan juga gelombang aksi para demonstran tak kunjung meredam pasca pengesahan Undang-Undang TNI. Sejumlah kalangan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang TNI, mulai dari koalisi masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa. Unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa menilai proses revisi Undang-Undang TNI tidak transparan. Dan ini menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena apa? Di dalam prinsip negara hukum, undang-undang itu harus dipandang sebagai refleksi dari keinginan rakyat, bukan keinginan pihak-pihak tertentu. Pidato Puan Maharani soal negara dan rakyat ternyata bertolak belakang dengan kenyataan. Suara Puan terdengar seperti penipuan. Faktanya, negara tidak mawas diri saat membuat kebijakan publik. Negara tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Negara gagal mengartikulasikan kepentingan rakyat. Lantas, apakah negara telah hadir dalam melindungi rakyat? Apakah negara telah mencerdaskan rakyat? Apakah negara telah mensejahterakan rakyat?
soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan. Akan tetapi justru data lain menyebut tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya malah terjadi peningkatan. Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,5 juta orang. Raksasa tekstil Sritex tumbang diikuti oleh sejumlah industri selain tekstil yang berujung pada PHK massal. Gelombang PHK tak hanya menerjang Sritex. Sejumlah perusahaan lainnya khususnya industri padat karya juga dilaporkan akan tutup sepanjang tahun ini. Pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren menaik sepanjang 1 dekade terakhir. Meskipun memiliki gelar akademik, lulusan sarjana sering menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja. Syarat pendidikan, pengalaman, hingga usia menjadi mimpi buruk bagi sebagian pencari kerja di Indonesia. Selain syarat yang ketat, jika pun terpenuhi tetap susah menembus pekerjaan yang dituju saking tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Satu Data Kemnaker, 3.325 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam bulan Januari 2025 saja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Antrean para pencari kerja mengular menuju stand bursa lowongan kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada Rabu siang. Sedikitnya 3.000 orang mendaftarkan diri dalam job fair yang diikuti 40 perusahaan ini. Kalangan Pertekstilan Nasional meminta pemerintah bertanggung jawab atas tutupnya puluhan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berujung pada pemutusan hubungan kerja massal di Indonesia.